Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askandalia Rahma. Saya dari kelas MBS 21D. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul COVID-19 dan perekonomian kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau materi yang saya akan bawakan. Yang pertama itu ada apa yang terjadi dan mengapa. Kedua, apakah menurut Anda peristiwa ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia? Yang ketiga, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap permasalahan ini? Yang ketiga, kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara atau bank sentral atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini? Dan yang terakhir itu, apa proyeksi Anda mengenai masalah ini di masa depan? Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Nah, dampak ekonomi yang disebutkan dalam kasus ini itu terjadi pada dua faktor utama. Yang pertama itu ada pandemi COVID-19 yang dimana ini tuh telah mengganggu aktivitas ekonomi global sejak awal 2020 dengan lockdown, penutupan bisnis, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan konsumen. Dan hal ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dan kemudian yang kedua itu ada konflik di Ukraina. Nah, ini tuh telah memicu gejolak geopolitik dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh berbagai negara terhadap Rusia sebagai akibatnya dari konflik tersebut juga berdampak pada harga komoditas tertentu dan perdagangan internasional. Dan ini kenaikan harga komoditas itu memperlambat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang meningkat adalah konsekuensi langsung dari gangguan tersebut. Dan harga komoditas umum seperti minyak, gas, dan logam mulia mencapai rekor tertinggi karena pasokan terganggu dan permintaan global yang sangat tinggi. Dan memperlambat pertumbuhan ekonomi terkait dengan penurunan investasi, konsumsi, dan produksi akibat ketidakpastian yang meluas. Dan inflasi meningkat karena peningkatan biaya produksi dan pasokan yang terganggu. Kemudian, apakah menurut Anda peristiwa ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia? Tentu peristiwa ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia karena Indonesia itu sebagai negara berkembang yang memiliki ketergantungan terhadap perdagangan internasional dan harga komoditas tertentu seperti minyak dan gas. Kenaikan harga komoditas dapat memberikan manfaat bagi negara-negara eksportir seperti Indonesia yang dapat meningkatkan pendapat dari ekspor komoditas. Namun, dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan inflasi dapat mengurangi permintaan untuk produk Indonesia dan meningkatkan biaya hidup bagi warga negara. Dan selain itu, ada ketidakpastian ekonomi dalam global dapat mengganggu investasi asing langsung ke Indonesia, dan negara-negara investor mungkin menunda proyek-proyek mereka atau mengurangi eksposur mereka terhadap pasar yang tidak stabil, dan hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap permasalahan ini? Dalam ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang disebutkan dalam kasus-kasus ini.
Nah, yang pertama itu ada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Kemudian yang kedua itu ada investasi dan pengembangan infrastruktur. Dan yang ketiga itu ada keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara atau bank sentral atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi masalah dampak ekonomi yang disebutkan itu seperti negara, bank sentral, dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada stimulus fiskal, yaitu negara dapat meluncurkan program stimulus fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan ini dapat mencakup insentif pajak, subsidi, dan proyek infrastruktur. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan moneter, yang dimana bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga untuk merangsang investasi dan konsumsi. Dan yang ketiga itu ada mengatasi inflasi. Untuk mengatasi inflasi ini yang meningkat, bank sentral dapat mengambil tindakan kebijakan untuk mengendalikan peningkatan harga tersebut. Dan yang terakhir itu ada kebijakan perdagangan, yang dimana negara dapat menjalankan kebijakan perdagangan yang bijak untuk memitigasi dampak kenaikan harga komoditas. Nah, kemudian yang terakhir itu, apa proyeksi Anda mengenai masalah di masa depan? Proyeksi masa depan tergantung pada berbagai faktor, yang termasuk perkembangan pandemi COVID-19, konflik di Ukraina, dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara besar. Namun, kemungkinan resesi global pada tahun 2023 tetap menjadi potensi yang signifikan. Karena kenaikan harga komoditas mungkin akan berlanjut, terutama jika gangguan pasokan dan ketidakpastian geopolitik berlanjut. Negara-negara perlu fokus pada diversifikasi ekonomi yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi global, dan sambil mempertimbangkan dampaknya pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.